Saya yakin, percaya pada petang ini kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya yakin berkat Tuhan senantiasa melimpah, kekuatan, kuasa Tuhan juga senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kita. Saya sangat kagum, ada 3 tokoh di dalam Alkitab, di dalam kitab Daniel, yaitu namanya Sadrah, Meksak, dan Abednego. Di mana kekaguman saya terhadap 3 tokoh orang yang luar biasa ini. Pada saat dia disuruh untuk menyembah patung Nebukadnezar pada waktu itu. Tetapi apa yang mereka lakukan, dia katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah menyembah kepada patung. Lalu apa hukuman yang harus diterima oleh mereka, orang-orang yang tidak mau menyembah? Maka mereka harus dimasukkan di dalam dapur perapian. Dan dapur perapian itu sangat-sangat panas sekali, bahkan pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang itu dipanaskan 6 kali lipat biasanya. Tetapi Sadrah, Meksak, dan Abednego pun dia katakan, Sang Raja, sekali-kali aku tidak akan pernah menyembah kepada patung. Sekalipun Allah yang aku sembah itu tidak bisa melepaskan dari perapian itu, tetapi aku tetap enggak mau menyembah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia harus dimasukkan di dalam dapur perapian. Dan yang luar biasa, pada saat dia dimasukkan di dalam dapur perapian, bukan badannya meleleh, tetapi bagaimana pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan nyatakan di dalamnya, sehingga sehelai rambut pun di antara Sadrah, Meksak, dan Abednego tidak ada yang terbakar. Dan dari situ akhirnya muncullah peraturan baru orang-orang Persia pada waktu itu, yaitu harus takut terhadap Allahnya Sadrah, Meksak, dan Abednego. Sehingga mereka mendapatkan kebebasan. Karena apa? Ada orang-orang yang luar biasa, ada orang-orang yang hebat di dalam imannya. Ternyata pada saat ini kita pun juga diperhadapkan dengan pergumulan yang sama. Apakah kita memiliki prinsip yang kuat seperti yang dimiliki oleh Sadrah, Meksak, dan Abednego pada saat kita diperhadapkan dengan segala permasalahan? Maka sore ini kita akan sama-sama belajar prinsip yang luar biasa yang dimiliki oleh Paulus pun juga pada waktu itu. Sehingga kita akan sama-sama belajar tentang prinsip antara hidup dan mati di dalam Tuhan. Itu seperti apa yang dimiliki oleh Paulus. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 26. Inilah prinsip hidup yang dimiliki oleh Paulus. Di situ dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini atau petang hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana prinsip hidup yang dimiliki oleh Paulus pada waktu itu. Prinsip hidup merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita karena prinsip hidup itu bisa menjadi barometer, bisa menjadi kompas di dalam kehidupan kita, bisa menjadi pengarah di dalam kehidupan kita. Pada saat kita nggak memiliki prinsip di dalam kehidupan, maka kita akan gampang terombang-ambingkan di dalam kehidupan kita. Kita akan gampang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran-pengajaran yang ada. Tetapi pada saat kita memiliki prinsip hidup yang kuat, maka apapun yang terjadi kita tetap akan berjalan sesuai dengan relnya Tuhan. Lalu apa yang dimiliki oleh prinsip hidup dari Rasul Paulus pada waktu itu? Ada sesuatu yang sangat menarik. Di situ dikatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini sesuatu yang sangat menarik. Kenapa katakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Kalau kita lihat dan perhatikan di sini, Paulus menyadari betul bahwa ternyata antara hidup dan mati itu bukan suatu pilihan kita. Tetapi itu adalah kasih karunia. Itu adalah ketetapan Tuhan jika kita masih hidup. Karena sebenarnya Allah masih punya rencana terhadap kehidupan kita di dalam dunia ini. Tetapi pada saat kita dipanggil Tuhan, berarti sebenarnya karena tugas kita sudah selesai di dalam dunia ini. Simpelnya itu seperti itu Bapak Ibu. Dan pada saat kita memahami konsep dan prinsip hidup seperti itu, yang seperti yang dimiliki oleh Paulus, maka dia akan menjalani hari-hari hidupnya itu penuh sukacita, tanpa beban apapun. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka atau Paulus pada waktu itu, maka dia memiliki konsep, ya itu adalah kehendak daripada Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan dengan jelas, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau Tuhan tidak menghendakinya, maka segala sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Amin. Maka di situ dikatakan sehelai rambut pun jatuh, kalau Tuhan tidak kehendaki itu pun juga nggak akan pernah terjadi. Maka segala sesuatu yang kita alami, maka kita bisa memahami COVID-19 pun juga saya katakan itu adalah sekehendak Tuhan. Bukan berarti Tuhan yang mengadakan ya, namanya sekehendak berarti seizin daripada Tuhan. Tujuannya apa? Menguji iman-iman kita. Apakah kita di dalam kondisi semacam ini, kita semakin dekat dengan Tuhan atau tidak? Dengan kondisi ini, apakah kita mampu melihat campur tangan Tuhan di dalam hidup kita atau tidak? Apakah dengan COVID-19 kita lebih takut terhadap COVID atau lebih takut terhadap Tuhan? Ya kan? Kadang-kadang banyak orang takut ke gereja, tapi tidak takut refreshing, katakanlah ke tempat wisata dan sebagainya, nggak takut. Ya. Ke pasar nggak takut, ke mall nggak takut. Kadang-kadang saya berpikir, ini mana yang salah ya? Apakah gereja itu memang seolah-olah menjadi sarang COVID ya? Sehingga orang pada ketakutan ke gereja, tetapi kalau ke mall, kalau ke pasar, kalau ke tempat wisata mereka nggak takut, mereka santai saja. Ini ada sesuatu yang salah, yaitu prinsip dan konsep hidup orang-orang percaya. Seharusnya dalam kondisi seperti ini, kita seharusnya semakin mendekatkan diri pada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Maka apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun dia terancam kematian, secara manusiawi nggak mungkin dia akan selamat. Tetapi Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu, ternyata Allah yang ajaib. Sekalipun nggak kelihatan, tetapi memiliki kuasa yang sedemikian dahsyat, sehingga dia bisa menyelamatkan dari perapian yang sudah dipanaskan 6 kali lipat. Apakah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang juga menjadi Allah kita saat ini, apakah dia juga tidak bisa menyelamatkan kita dari COVID-19? Dia tidak bisa melindungi dan memproteksi di dalam kehidupan kita? Pada saat kita memiliki iman yang sama, saya katakan, pada saat kita memiliki iman yang sama, apakah
dia juga nggak bisa memproteksi hidup kita? Saya katakan bisa. Oleh karena itu prinsip hidup itu penting di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Paulus pada waktu itu. Dia menyadari betul bahwa hidup dan mati itu adalah ketetapannya Tuhan. Itu adalah keputusannya Tuhan. Kita nggak bisa memperpanjang usia kita 1 hari. Kalau memang itu udah ketetapannya Tuhan. Tetapi kita juga nggak bisa mengulur dan memperpendek usia kita. Kalau Tuhan memang masih izinkan kita untuk tetap hidup. Kalau kita menyadari Paulus pada waktu itu. Pada saat dia masuk penjara, bagaimana Paulus juga pada saat dia terdampar di laut, lalu dia digigit ular, orang-orang sudah pada takut karena ular itu sangat berbisa. Secara manusiawi Paulus pasti mati. Tetapi ternyata karena Tuhan belum kehendaki di dalamnya, maka dia tetap hidup. Jadi hal yang menjadi prinsip Paulus pada waktu itu, bahwa hidup atau mati itu adalah ketetapan Tuhan. Pada saat kita masih diizinkan untuk hidup, berarti konsep Paulus apa? Kita harus hidup untuk Tuhan. Kita harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus berbakti kepada Tuhan. Kita harus mengagumkan Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Kita harus memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu konsep yang dimiliki oleh Paulus pada waktu itu. Dan pada saat Tuhan berkehendak lain dan memanggil Paulus pada waktu itu, maka Paulus memiliki konsep hidup mati itu adalah sebuah keuntungan, sebuah keberuntungan. Kenapa Paulus katakan seperti itu? Kenapa Paulus memiliki konsep seperti itu bahwa mati itu adalah keberuntungan? Karena Paulus menyadari dan memahami bahwa kematian itu adalah akhir dari penderitaan. Kematian itu juga adalah akhir dari kesulitan. Kematian juga akhir dari kesusahan. Kematian juga adalah akhir dari kesedihan dan ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita. Betul enggak? Jadi kematian itu merupakan akhir dari semuanya, itu hal-hal yang tidak mengenakkan. Kalau kita menyadari, kita mungkin introspeksi atau merenungkan sejenak akan kehidupan ini. Kehidupan ini penuh dengan kesusahan Bapak Ibu. Baik itu orang miskin, baik itu orang agak miskin, baik itu orang kaya, ya, baik itu orang sehat, baik itu orang nggak sehat dan sebagainya, selalu mengalami yang namanya penderitaan di dalam kehidupan ini. Ada sebuah ketakutan, ada sebuah kebimbangan dan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Siapa yang nggak stres orang tua yang punya anak sekolah, ya, dengan model PJJ, ya, pelajaran jarak jauh harus lewat online. Bagi orang tua yang gaptek, ya, dia akan mengalami kebingungan setengah mati, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan merasakan bagaimana penderitaan yang luar biasa. Pada saat pengen ngupload, katakanlah apa, tugas-tugas ke gurunya, ternyata pas kuotanya habis. Akhirnya stres kan, bingung, jengkel kan. Padahal ini adalah hari terakhir. Mungkin sudah jam 10, bayangkan saja. Kita mungkin akan marah-marah, kita akan jengkel, kita harus keluar dengan susah payah. Ternyata pada saat kita upload, ternyata nggak masuk-masuk. Ya bisa nggak? Ada juga seperti itu. Istri saya saja yang katakanlah menguasai itu pun juga kadang-kadang mengalami kesulitan. Apalagi yang tidak bisa, semakin sulit kan? Itu baru satu hal Bapak Ibu. Orang-orang yang miskin juga mungkin mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Dia harus bersusah payah untuk mencukupi kebutuhannya. Belum permasalahan dengan anak-anak, juga belum permasalahan dengan suami, belum permasalahan dengan istri, juga orang tua dan sebagainya. Kalau kita renung-renungkan, kehidupan ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesusahan. Mungkin kita juga ada yang bingung
mau bayar sekolah, atau mungkin ini kan anak-anaknya yang sedang kuliah harus membayar uang gedung dan macam-macam. Itu pun juga adalah penderitaan dan kesusahan. Tetapi pada saat kita dipanggil Tuhan, maka semuanya ini akan berakhir di dalamnya. Bapak Ibu kalau di dalam surga nanti tidak usah mikir bayar listrik, Bapak Ibu nggak usah bayar SPP, nggak usah mikir masalah mempelajari anak-anak harus ngirim katakanlah tugas Google Meet dan sebagainya. Nggak pernah. Semuanya itu akan berakhir. Lalu yang kedua, bahwa kematian itu juga adalah awal dari kehidupan yang kekal. Jadi kematian di dalam Tuhan bukan akhir dari segala-galanya, tetapi kematian dalam Tuhan itu adalah awal dari hidup kekal di dalam Tuhan. Lalu yang kedua yaitu awal hidup dalam kerajaan surga. Juga hidup awal dari hidup bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat itu adalah awal dari kebahagiaan yang sejati. Pada saat keempat hal ini kita miliki dan dialami oleh orang-orang percaya, orang-orang yang mati dalam Tuhan, kira-kira ini merupakan suatu keuntungan enggak? Kita bebas dari segala penderitaan, kesusahan, kesulitan, kesedihan, dan kita akan mengalami kehidupan kekal, kehidupan di surga, kehidupan bersama dengan Tuhan, dan kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan yang sejati. Bahagia sejati itu pada saat kita betul-betul alami tanpa ada masalah, tanpa ada gangguan. Bapak Ibu kecukupan semua, tetapi pada saat nikmatnya berdua dengan suami istri, tiba-tiba anak-anak itu nangis minta dibelikan ini dan sebagainya, ganggu Bapak Ibu. Kebahagiaan Bapak Ibu terganggu di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu nggak mengalami yang namanya kebahagiaan sejati. Kalau di surga nggak ada yang ganggu Bapak Ibu. Oleh karena itu Paulus katakan punya prinsip, kematian di dalam Tuhan itu adalah keberuntungan karena ada jaminan kehidupan kekal. Seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Allah, maka apa di situ dikatakan? Ia akan beroleh hidup yang kekal. Inilah jaminan pada saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka ada jaminan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Maka di dalam Mazmur pasal yang 116 ayat 15 juga dikatakan dengan jelas, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Itu artinya kematian dalam Tuhan bukan merupakan kesia-siaan. Kematian dalam Tuhan itu merupakan sebuah keberuntungan karena kita semua bisa menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua orang kan pengen masuk surga. Saya katakan tidak ada seorang pun yang pengen hidup di dunia terus kan. Walaupun Khairil Anwar pada waktu itu menulis puisinya apa? Aku pengen hidup 1000 tahun lagi. Bayangkan saja kalau misalnya hidup 1000 tahun lalu sakit-sakitan terus. Iya kan? Orang yang usianya 100 tahun, dia nggak mungkin dia akan sehat. Betul nggak? Dia mesti akan mungkin tulangnya, mungkin pinggangnya, ya, mungkin apa dan sebagainya. Pasti dia akan mengalami yang namanya kesakitan. Apalagi kalau 1000 tahun, bayangkan saja. Kalau 1000 tahun lalu sehat, kuat dan sebagainya nggak ada masalah. Tapi kalau 1000 tahun lalu sakit-sakitan, siapa yang mau? Oleh karena itu kematian di dalam Tuhan ternyata itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam Tuhan. Oleh karena itu Paulus juga katakan di dalam Tesalonika, sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan oleh Tuhan. Inilah yang menjadi jaminan, inilah yang menjadi keberuntungan bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi kematian di dalam Tuhan bukan merupakan kesia-siaan. Dan pada saat kita enggak mati dulu, kita enggak mungkin masuk surga. Seperti tadi pagi saya katakan, ya,
Seperti guru sekolah minggu katakan, anak-anak, kalau misalnya Bu Guru melakukan hal yang baik, kira-kira Ibu Guru bisa masuk surga enggak? Anak-anak jawab, tidak. Kalau Bu Guru percaya sungguh-sungguh pada Kristus, lalu taat pada Tuhan, kira-kira Bu Guru bisa masuk surga enggak? Tidak. Kalau Bu Guru melayani sebagai guru sekolah minggu, lalu melayani di gereja, Bu Guru bisa masuk surga enggak? Enggak. Bu Gurunya bingung. Lalu Bu Gurunya bertanya, kira-kira bagaimana Bu Guru bisa masuk surga? Anak-anak katakan dengan polos, Bu Guru harus mati dulu baru bisa masuk surga. Iya kan? Kalau kita enggak mati dulu, enggak mungkin kita bisa masuk surga. Oleh karena itu kematian itu adalah awal kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Lalu prinsip yang kedua yang dimiliki oleh Paulus pada saat kita masih diberikan kehidupan, kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, bukan kita hura-hura dan kita bukan pesta pora yang kita lakukan, tetapi kita harus hidup bagi kemuliaan Tuhan, hidup bagi Kristus. Maka kalau kita membaca di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 dan 20, di situ dikatakan dengan jelas Paulus bagaimana waktu itu sudah mati karena hukum Taurat. Dan dia hidup bagi Kristus. Dan dia katakan bahwa hidupku saat ini itu bukan diriku sendiri tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan karena Paulus memahami bahwa yang hidup di dalam dirinya itu adalah Kristus, maka mau nggak mau dia harus hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Hidup yang kita miliki saat ini itu adalah hidup karena Tuhan. Karena kasih anugerah yang daripada Tuhan, karena Allah yang ada di dalam kehidupan kita, maka itu yang harus menghidupi kita. Itu yang harus mengarahkan, yang menjadi barometer di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Paulus katakan bahwa hidup yang kita hidupi itu harus senantiasa menghasilkan buah. Lalu buahnya apa? Yaitu perubahan kehidupan karakter kita harus ke arah kepada Kristus sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dirindukan Tuhan di dalam hidup kita, dan menghasilkan jiwa-jiwa. Itulah buah yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang akan memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, supaya orang bisa melihat dan memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-25, kalau kita membaca secara keseluruhan di ayat 40 sampai 46, di situ dikatakan bagaimana aku bisa memuliakan nama Tuhan, aku bisa melayani Tuhan dan sebagainya. Yaitu pada saat kita melakukan sesuatu yang terkecil di dalam dunia ini kepada orang yang paling hina. Di situ dikatakan elagistos, orang yang terpinggirkan, orang yang tersisihkan. Dan pada saat kita melakukan hal itu pun juga perbuatan untuk memuliakan nama Tuhan, mengerjakan untuk Tuhan. Jadi melayani Tuhan identik dengan melayani orang-orang yang terpinggirkan. Maka di gereja kita pun juga melalui tim Sabat itu kita mengerjakan apa? Yaitu setiap Selasa itu ada Selasa berkat. Kita katakan Selasa berkat. Karena kita belajar untuk berbagi dengan orang lain. Sudah berjalan 3 kali ya Pak? Nah, sudah berjalan 3 kali, 3 minggu ini. Ya. Dan yang keempat yaitu besok Selasa kita akan juga berbagi, kita keliling. Ada orang-orang tukang parkir, ada juga mungkin pemulung di tempat sampah-sampah, itu kita juga akan datang kepada mereka. Kita akan berbagi, yaitu nasi dus, walaupun memang enggak mahal. Ada kurang lebih 100 dus yang kita bagi setiap Selasa berkat. Kalau bagi Bapak Ibu yang rindu juga katakanlah menikmati berkat Tuhan juga enggak masalah, bisa datang di gereja ini kurang lebih jam 11 ya, jam 11 atau jam 11:04. Kita juga akan berbagi dengan warga, siapa saja yang membutuhkan bisa mengambilnya. Karena tujuan kita ingin memberkati siapa saja. Tidak harus katakanlah
yang orang sana, orang seperti itu dan orang seperti ini. Jadi siapa yang merasa membutuhkan, pengen mendapatkan berkat, kita membuka peluang. Lingkungan pun juga kita kasih kesempatan. Kita juga berbagi dengan lingkungan-lingkungan yang membutuhkan di dalamnya. Dan pada saat kita lakukan semacam itu, maka secara otomatis kita belajar hidup untuk Kristus. Bukan orientasinya yaitu diri kita sendiri, tetapi kita juga melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita lakukan terus menerus, apa yang terjadi? Orang-orang yang mendapat berkat itu juga akan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Mungkin mereka bergumul seharian belum makan, dia berdoa menurut keyakinan mereka, lalu tiba-tiba dia mendapatkan berkat itu. Ya kita nggak tahu kan? Itu mungkin menjadi jawaban dari pergumulan mereka. Dan pada saat mereka mendapatkan jawaban dari pergumulan mereka, mereka pun juga akan mengagungkan nama Tuhan. Jadi jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan hal yang baik terhadap siapapun, karena itu akan memuliakan nama Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah panggilan, itulah prinsip hidup yang dialami, dimiliki oleh Paulus pada waktu itu. Hidup adalah Kristus. Artinya selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, marilah kita menghasilkan buah dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan memanggilnya, berapapun usia kita, karena enggak ada batasannya. Jadi saya katakan untuk Tuhan memanggil kita tidak harus tua dulu, ya kan? Jadi berarti ranking pemanggilan Tuhan itu tidak harus tua dulu, usianya yang 80. Wong kemarin kita melayani anak-anak yaitu bayi, itu baru usia 3 hari sudah dipanggil Tuhan dulu kan? Bisa saja. Usia yang mungkin tengah-tengah, ya, kira-kira tengah-tengahnya berapa? Ya kalau di antara 120 berarti 60, ya kan? Kalau di antara 100 berarti 50, di antara mungkin 50 bisa juga 25 kan? Siapa saja kita nggak tahu, kapan saja kita juga nggak tahu. Tetapi yang menjadi permasalahan, marilah selama kita masih hidup, kita betul-betul hidup bagi Kristus. Sehingga pada saat Tuhan memanggilnya, itu adalah keberuntungan di dalam hidup kita. Karena itu akhir dari segala penderitaan dan awal dari segala kemuliaan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.